Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Pramudidayaya dari Prodi Ilmu Sejarah Rombel 1A. Nah, di video kali ini saya akan sedikit membahas dan mereview buku yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah karya Ermo Ali. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan intinya, saya ingin memperkenalkan identitas dari buku ini. Nah, buku yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah ini ditulis oleh Ermo Ali dan kemudian diterbitkan pada tahun 2005, lalu dicetak ulang pada tahun 2012. Buku ini memiliki ketebalan sekitar 400 sampai 412 halaman. Nah, setelah saya membaca buku ini dari awal hingga akhir, saya menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Nah, kelebihan yang pertama, menurut saya buku ini cukup menarik karena terdapat berbagai teori dari para ahli sejarah Indonesia. Nah, setelah kita membaca buku ini, kita jadi tahu apa sih itu sejarah, apa sih itu sumber sejarah, apa sih ruang lingkup sejarah, kegunaan dan manfaat sejarah itu apa. Nah, gitu. Nah, yang kedua yaitu buku ini cukup mudah dipahami karena kalimatnya itu tidak bertele-tele dan langsung to the point atau ke intinya. Jadi kita sebagai pembaca cukup mudah memahami dan mengerti isi dari buku Pengantar Ilmu Sejarah ini, apalagi bagi kalangan mahasiswa atau pelajar SMA. Nah, kelebihan buku ini yang ketiga yaitu buku ini mengajak kita sebagai pembaca untuk selalu berpikir kritis. Nah, apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis yaitu kita sebagai generasi muda tidak boleh terlalu percaya omongan-omongan atau informasi dari berbagai sumber, apalagi sumber yang tidak jelas gitu. Lalu kekurangan dari buku ini yaitu yang pertama, buku ini memiliki sampul yang kurang menarik menurut saya, karena dari segi warna dan gambar itu sangat membosankan dan sangat umum. Jadi kita sebagai pembaca setelah pertama melihat buku ini sedikit kecewa dan tidak semangat untuk membaca buku ini. Mungkin karena buku ini sebagai pembantu akademik atau pembantu mahasiswa atau siswa belajar, jadi buku ini didesain sebagaimana mestinya. Nah, kekurangan buku ini yang kedua yaitu buku ini sangat teoritis sekali. Artinya banyak teori tetapi contoh nyatanya itu sedikit. Jadi kita sebagai pembaca harus benar-benar memahami teori itu. Kurangan buku ini yang terakhir yaitu buku ini terlalu membahas sejarah Indonesia daripada sejarah kolonial atau sejarah dunia. Jadi buku ini menurut saya terbilang terbatas ruang lingkupnya, hanya membahas sejarah Indonesia saja, tetapi tidak membahas sejarah kolonial atau dunia. Nah, kesimpulan dari pembahasan tadi, menurut saya buku ini masih cocok untuk membantu para mahasiswa atau para siswa SMA itu belajar tentang sejarah. Namun tidak sepenuhnya kita harus bergantung kepada buku ini. Mungkin kita harus mencari referensi-referensi lain atau buku lain untuk membantu pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.